hukum hukum ilmu nasab ya. Itu saya Bukan terapkan malam jurusan. Kalau sejenis. bukan sejenisnya bahasanya, Gus. Sesama jenis itu baru homo. Oh gitu ya. Kalau sesama jenis itu baru homo. Kalau sejenisnya itu apa Bukan. namanya? Bukan. Seperti akhaka wa akhawatuha itu. Aduh, aku kawa-kawa tuh. Wa ma asbah dzalik. Jangan-jangan Aku kabir Kiai, jadi ya. jangan-jangan para kibin ini membawa-bawa nama Kiai. Saya ikut Kiai, saya Ini loh takut ya. sama Kiai. Yang Mereka saya selalu takutkan itu mereka itu salah menyikapi, salah menilai, saya salah melihat, salah memperhatikan sikapnya Kiai sebenarnya seperti apa, gitu loh. Takutnya saya ke Sudah sana. kita Akhirnya di dalam konsep keilmuan begini Kang Salaga, ya kan? Di kulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu, ya. Artinya apa? Setiap ilmu itu ada definisi ataupun referensi, sandaran keilmuannya ya. dan juga ada rujukannya kan begitu. Dasarnya ada, rujukannya ada. Itu di setiap disiplin ilmu, gitu loh. Dan kemudian ya, kalau kita melihat tidak semua alim ulama itu menguasai seluruh disiplin keilmuan yang ada, termasuk ilmu nasab, ya kan? Kenapa selama ini disiplin ilmu nasab itu tidak pernah disentuh oleh para pakar-pakar ilmu atau intelektual? Kenapa? Ya karena memang tidak ada hal-hal yang urgent yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, setelah terjadi konflik ataupun polemik, ya lebih baik polemik gitu kan. Maka kemudian ada salah satu putra bangsa yang kemudian mempunyai inisiatif untuk meneliti di dalam bidang ilmu nasab. Maka masyhurlah ilmu nasab ini bagi orang-orang yang terbuka mindsetnya. Cakrawala keilmuannya tuh terbuka gitu loh. Sehingga ketika dia meneliti baru menemukan sebuah kebenaran. Nah, ketika ini disampaikan kepada orang-orang yang masih mempunyai keterkaitan erat terhadap fanatisme, terhadap kelompok dan golongan, maka ini di framing. Wah, apa ini? Apa ini? Kan sebagaimana Islam pada awalnya datang dibawa oleh Rasul, sehingga orang kafir jahiliyah mempertanyakan gitu loh. Ini analogi sederhana sebenarnya yang terjadi pada zaman kita, di mana ilmu nasab ini mencuat ke permukaan, lalu banyak mereka yang tercengang. Tercengangnya bagaimana? Bukan tercengang lalu meneliti juga ikut membaca, tapi sebagian besar daripada mereka ini takjubnya itu ke arah yang negatif, mencela, kemudian arahnya ke fisik. Siapa lu gitu kan? Anak siapa lu gitu? Mondok mana lu gitu kan? Tahu apa lu kan gitu bilangnya mereka. Ada lagi kata-kata yang tidak pantas. Enggak capek. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kan begitu mereka narasinya. Itu Pasti. menandakan dan membuktikan bahwa mereka itu tidak pernah tersentuh dan disentuh oleh disiplin ilmu nasab. Makanya mereka botol. Wallahu a'lam bishawab. begini ya, yang saya lihat kibin-kibin itu mengatasnamakan ulama atau kiai. Nah, saya kira itu salah menyikapi, menilai atau memperhatikan bagaimana kiai. Katanya mereka, "Lu kiai kita masih cium tangan kok, masih takdim, hadir ke haul-haul dan lain sebagainya." Jadi ukuran zohir yang seperti itu yang menurut mereka itu ikut ulama. Kan sebenarnya sebenarnya kan bukan seperti itu metodenya. Bukan. Nah, Tapi bukan. tapi Kiai Konsep. Sepuh, Ya. tapi Kiai Sepuh di Jawa Timur termasuk masih saudara dengan Kiai Syukran Makmun gitu. Abah saya itu kan gurunya guru abah saya itu kan saudaranya Kiai Syukran Makmun, cuman sudah almarhum. Itu Ya. nggak pernah menjelaskan ke abah saya itu bahwa Habib itu keturunan Nabi, nggak pernah. Dan abah saya juga pun begitu. Makanya saya yakin gitu, Yai Raden dan Iya. saudara-saudara yang lainnya gitu. Ulama-ulama dulu Dan ini begini dan Kang. begini teman-teman ya. Dan begini teman-teman ya. Kalau kita menelaah ya pernyataan mereka ikut kiai saya atau ikut guru saya,
itu kan kalau kita telaah berdasarkan pembahasan keilmuan, ya, mereka ini kan salah gitu. Salahnya di mana? Begini, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita di Nusantara ini, itu kan tidak ada yang mengajarkan kepada kita disiplin ilmu nasab. Karena memang beliau-beliau ini tidak pernah fokus di bidang kajian ilmu nasab kan. Gitu loh. Iya. Nah, berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada pakarnya kalau kamu tidak tahu. Nah, artinya pakar di bidang ilmu nasab ini siapa? Bukan kiai-kiai kita. Bukan guru-guru kita di Nusantara ini. Karena beliau tidak pernah mengajarkan ilmu nasab dan tidak pernah fokus dalam kajian ilmu nasab. Begitu. Nah, analogi sederhananya begini, ya kan? Kalau seumpamanya kita sakit, gitu kan? Apa ada dari antara kita yang mengatakan, kenapa kamu nggak berobat ke dokter? Enggak, saya ikut guru saya, kan nggak ada. Karena fakta realitanya guru kita itu bukan orang yang mengajarkan ilmu kedokteran atau fokus di bidang kajian ilmu kedokteran. Iya kan? Nah, seperti itu loh analoginya teman-teman gitu loh. Untuk mengamalkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya secara sadar ataupun tidak mereka telah mengkhianati perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Gitu. Tanpa disadari itu. Yang kemudian, Ahli yang zikir itu kemudian konteksnya ini ya Gus. Konteksnya sesuai dengan keahlian masing-masing kan begitu Gus. iya. Kalau mau tanya batu ya sama saya pakarnya kan begitu. Nah, iya. Ya, oke. Dan kemudian juga banyak yang menarasikan begini, ya kan? Loh, kiai saya hormat loh sama Habib. Itu kan bentuk penghormatan, ya kan? Bukan bentuk pengisbatan. Nah inilah sekali lagi salah gitu loh di dalam menyampaikan narasinya atau argumentasinya. Loh, guru saya loh sempat cium tangan loh sama Habib. Nah, guru saya menghargai, menghormati, tawadu. Nah, ini sangat jauh perbandingannya, kias ma'al farik. Ketika berbicara hormat dan isbat, ya, itu beda jauh, beda. Karena dari perspektif ilmu akhlak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Siapapun kita harus menghormati, menghargai. Artinya di sini ada istilah toleransi, gitu loh. Makanya kemudian Rasul itu terhadap tamu. Nah, kalau kayak saya ya, datang Habib itu dihormati. Nah, ulama dahulu itu dari saking mengikuti dahulunya Rasulullah ya diterapkan, direalisasikan dan dilestarikan. Bagaimana sabdanya Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hormati tamunya. Itu loh. Jadi bukan berarti mengisbat atau mengakui nasabnya sahih, enggak. Itu bentuk penghormatan karena di situ ada nilai-nilai adab dan akhlak, gitu loh. Bukan pengisbatan itu. Mana sih kok analoginya jauh gitu. Sehingga mereka ini tidak bisa membedakan mana kalam isbat, mana pengakuan ikrar, dan mana penghormatan. Ya. Ditambah lagi sama Kibin kalam manfi katanya. Itu beda lagi sudah. Ya mereka ini tidak mengisbat juga tidak menafikan. Karena apa? Alasannya sangat jelas. Beliau-beliau ini tidak pernah menyentuh di dalam disiplin ilmu nasab. Mau mengisbat juga tidak, mau menafikan atau menolak juga tidak. Ya akhirnya kembali kepada ranah husnudzon. Karena husnudzon itu posisinya ada di ruang lingkup akhlak dan adab. Gitu loh. Iya betul ya. Jadi jangan dibawa-bawa. Gitu. Jadi Nah, nggak masuk ranah ilmu ya, ilmu nasab bukan ya?
Hmm? Bukan, Kenapa? artinya kan begini, Bang Saroni, ya kan? Ulama-ulama kita itu terdahulu ya, itu kan mereka ini terbukti sebagai orang yang amanah di dalam mengemban keilmuannya. Nah, sehingga ketika beliau ini mengambil satu keputusan, ya, itu harus berdasarkan keilmuannya. Nah, ketika dia itu ingin memutuskan sesuatu tapi tidak mengetahui ilmunya, maka langkah yang terbaik itu adalah berhusnudzon. Kenapa? Karena la yajuzu itsbatu illa bi'ilmin wa kama la yajuzu an-nafyu illa bi'ilmin, gitu loh. Karena tidak boleh mengisbat atau menafikan sebuah nasab itu kecuali berdasarkan ilmu, kan begitu. Iya. Tanpa berdasarkan keilmuan semuanya akan ittirab. Iya, betul. Rancu. Mau mengisbat tidak ada dasar keilmuannya, akhirnya rancu. Akhirnya apa? Iya. Akhirnya ada awal kadzibina ya wal wadda'in. Wadda'in. Iya. Akhirnya begitu. Maksudnya gini ya, husnudzon itu bukan bagian dari metodologi berarti gitu ya? Astagfirullah. Ya bukan Mas Syahroni. Ya, saya biar jelas, lebih jelas gitu loh. Iya. Jadi husnudzon itu tidak terdapat di dalam kaedah ilmu nasab, tidak ada. Karena husnudzon itu tempatnya bukan di kaedah nasab, akan tetapi posisinya berada di ruang lingkup akhlak dan adab. Karena apa? Karena di dalam metodologi atau perspektif ilmu tasawuf, ranahnya di situ, gitu loh. Husnudzon itu. Udahlah, karena kita tidak boleh menjustifikasi orang bahwa orang itu baik atau tidak, lebih baik utamakan husnudzon. Itu di dalam ranahnya di dalam adab dan akhlak itu. Amaliyah mungkin ya. Iya, amaliyah masuk ke situ juga gitu. Karena apa? Karena ketika kita menjustifikasi seseorang dengan perbuatannya, kita membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil lagi itu. Benar nggak? Nih, Orang ini berbuat tak kasih satu analogi teman-teman ya. Jadi analogi husnudzon itu memang lazim dipakai di pengadilan, gitu ya. Jadi sebelum sidang itu dimulai, ya, maka hakim ini posisinya adalah berhusnudzon. baik. Berhusnudzon kepada terdakwa dan berhusnudzon kepada pendakwah, gitu loh. Ya kan? Ini sebelum persidangan dimulai, gitu loh. Karena apa? Karena tidak mungkin hakim itu memutuskan si terdakwa ini salah, si pendakwa ini benar, atau sebaliknya si pendakwa ini tuntutannya benar, si terdakwa ini argumentasinya salah sebelum menggelar perkara, kan, gitu loh. Nah, kemudian akan berubah, ya kan, status si hakim dari yang husnudzon tadi itu akan condong kepada terdakwa atau condong kepada si pendakwa, tergantung penilaian hakim dari argumentasi yang disampaikan oleh si pendakwa dan terdakwa, kan begitu. Paham nggak? Iya. Ya itu sudah, itu husnudzon itu, gitu loh. Dan Nah, kita kembalikan ke masalah polemik nasab ini ya. Ulama terdahulu itu, ya kan, itu posisinya seperti hakim, ya kan, sebelum menggelar perkara pengadilan, gitu loh. Nah, sekarang, ya kan, sudah digelar nih pengadilannya nih, gitu kan, antara argumentasinya si pendakwah Kiai Imad dan terdakwah Ba'alawi. Mana yang lebih kuat nih argumentasinya? Gitu. Makanya nanti kaidahnya itu adzannu ba'da zuhuril bayyinati haramun. Berprasangka, berpedoman kepada prasangka setelah adanya pembuktian itu haram. Gitu loh. izin Gus menanggapi tappingan di bawah. Saudara kita ini cerdas juga ini. Dancing in Moon. Ya.
masalah kalau kita berbicara di dalam perspektif ilmu nasab, ya, itu 11-12 dengan ilmu faraid. Ya, karena dari segi zahiriyah, ya, dari segi zahiriyahnya, ketika kita berbicara ilmu faraid, maka kemudian ini akan menyentuh terhadap sensitif banget loh, sensitif. Karena ini berhubungan dengan apa kedudukan atau posisi seseorang di dalam Kepentingan kancah, juga. Hah? Kepentingan juga. Ya, posisi seseorang dan kepentingannya gitu loh. Ilmu faraid itu berhubungan dengan waris, hak waris ya. Dan di situ betul-betul detail dan adil di situ. Karena berhubungan dengan hak waris. Nah, ketika kita ya sebagai manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk serakah dan tamak, maka kemudian banyak sekarang ini di pesantren-pesantren ilmu faraid ini tidak hampir jarang dibahas. Karena apa? Karena yang pertama memang jelimet, yang kedua sensitif. Sensitifnya itu levelnya tinggi. Karena di situ ada kepentingan-kepentingan yang bisa dimanipulasi dan penuh penuh konspirasi. Ini hak waris. Karena banyak contoh kasus itu banyak. Nah, demikian pula masalah ilmu nasab. Ilmu nasab ini sensitif. Makanya banyak ulama itu menghindar. Karena memang kurang begitu dibutuhkan, ya kan? Walaupun dengan demikian, ilmu nasab ini sangat penting untuk kemudian ya menjaga stabilitas di dalam kemaslahatan sebagai manusia, baik berbangsa, bernegara, berkelompok, berkeluarga, sangat penting. Namun di balik ini, menurut pandangan saya, ilmu nasab ini sangat jelimet juga. Karena apa? Berhubungan dengan beberapa disiplin. Ya kan? Filologi, arkeologi, mu'arrikh, makhtutot, dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu nasab. Makanya tidak sembarangan ulama menyentuh ilmu nasab ini ya karena memang yang pertama sensitif, yang kedua sangat sulit. Itu loh. Dan menurut mereka tidak ada faedahnya bagi orang-orang yang awam. Padahal ini sangat penting. Karena dari ilmu nasab inilah kemudian akan terbuka sebuah kebenaran agar kedudukan sebagai umat manusia, terutama umatnya Rasulullah, mempunyai posisi yang sama di hadapan masyarakat. Nah, ini dimanipulasi sehingga ilmu nasab ini dijauhi dan tidak pernah disentuh. Itu loh. Kita harus peka dengan ini semua. Makanya kita nih sebenarnya bangsa pemalas ya. Terus terang aja, terutama saya. Karena ketika berhadapan dengan hal-hal yang pelik, maka kita tinggalkan. Dan yang pelik itu dari disiplin keilmuan termasuk salah satunya adalah disiplin ilmu nasab. Yang pertama karena sensitif, bisa mendegradasi terhadap privilege seseorang, bisa mendegradasi terhadap posisi seseorang yang selama ini sudah agung, sudah mengagungkan diri di mata umat, agar disembah dan dihormat, karena dia memposisikan diri sebagai orang yang punya nasab tertinggi gitu loh. Dan masih banyak lagi analogi-analogi. Kalau ingin saya sampaikan banyak sih. Di otak ini masih banyak simpanan amunisi untuk itu. Tapi saya males karena suara sudah serak. Gitu. Terima kasih. Udah Meel si Dumeng. Meel si Dumeng datang kuliah aja. Serongket anda. Marong saya lihat adu menggagih. Meel ongku ba namat? Meel tak ada masuk alias nyentel. Ini kiai-kiai kan ada informasi nih di Madinah lah ya kan, karena emang banyak lah yang tahu ini, kayak makamnya si Fatimah binti Husain ada di daerah Madinah. Kemudian dan informasinya valid sih, banyak yang bilang bahwa kalau misalnya ada cucu Rasulullah daerah Makkah Madinah, saat ini pemerintah Arab Saudi memberikan hidup yang layak, bahkan bisa diperhatiin gitu. Jadi nggak sembarangan dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi. Ini suruh ke Arab aja kali ya, suruh ke Madinah kali ya, daripada di Indonesia ini.
mereka itu kalau di sana statrovik ya kan, nggak bisa dawir statrovik gitu loh. Statrovik nggak tahu ya, kalau di Mekah, di Arab Saudi itu duriyahnya Nabi itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Dia diberikan kehidupan layak. Iya, Terpenting bawa gitu loh. dokumen terus DNA. Tapi fakta realitanya di sana itu, ya kan, ada Habib-Habib itu malah jadi tukang sopir taksi. Iya, terus kalau misalnya ada juga Gus yang datang ke sana ya, yaitu karena KTP-nya Indonesia dan ngakunya cuma seorang ustadz biasa begitu. Adalah banyak Iya, iya, betul, Habib. betul. Jadi dia nggak berani kalau ngaku cucu Rasulullah, dia takut dimintain keterangan Pengen bukti disunat di legalitas, sana. bahkan sampai DNA-nya Disunat. gitu. Hilang dong. Iya, sunat. Gini loh, mereka kenapa mempertahankan banget di sini ya? Karena apa? Di dunia sudah ditolak di negara manapun. Ketika mereka tertolak di sini akan kembali ke tanah nerakanya dunia yaitu Tarim. Itu loh. Coba Yang sama Iya dengan betul, mereka. banyak itu. coba mari kita berikan analogi. Jangan anu ya. eh, ngetes lah, ngetes ya. Misalnya Gus Hasan. Gus Hasan ini kan bukan khiriji luar negeri kan, bukan alumni luar negeri. Coba Gus Hasan tanyakan kepada yang LC. Mohon maaf nih, apabila ada yang LC di sini, yang keluaran dari Al Azhar, Mesir misalnya. Coba tanyakan, ada berapa kaidah nasab? Kalau bisa menjawab dia, saya nyatakan alim, karena dia sudah menguasai beberapa disiplin ilmu. Itu loh. Iya, coba tanyakan. Barangkali yang keluaran dari Tarim Darul Mustafa, tanyakan. Tanyakan Al-Azhar itu hukum nasab. Al-Azhar itu cuma tenarnya saja, kalau ilmunya ya kalah. Wong dikasih tasrifan aja Al-Azhar kaget-kaget kok. Ada kaidah seperti ini ya. Lah ya makanya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak Tasrif, ilmu tasrif itu Kiai, ilmu tasrif itu kan yang menulis, yang sampai sekarang dipelajari di madrasah dan pesantren itu kan Kiai Maksum bin Ali Krapya kan. Itu bukan luar negeri itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan itu Kiai produk Maksum bin lokal. Ali Krapya itu dan dia produk lokal. saya tidak menyinggung siapapun gitu ya. Makanya ini kan suatu pembuktian bahwa kalau memang teman-teman nih tidak percaya bahwa di kulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu, itu bisa dibuktikan gitu loh. Bahwa tidak semua orang yang punya intelektual yang luar biasa itu tidak semuanya menguasai disiplin keilmuan. Gitu loh maksud saya. Artinya apa? Artinya tidak semua orang yang masyhur kealimannya paham dengan disiplin ilmu nasab itu. Coba tanyakan di Ya kan, apa namanya, di soal aja. kan gini Kiai, mereka itu kan masyhur di bidang ilmu apa kan gitu Kiai. Iya. Itu Mas Ramzi. Nah ya makanya. Nah, ketika mereka masyhur di bidang ilmu fikih, masyhur di bidang ilmu tasawuf, masyhur di bidang ilmu sejarah, ya kan? Ya jangan dianggap menguasai semuanya gitu loh. Makanya. Jadi ini adalah bantahan terhadap orang yang selalu menggaungkan saya ikut guru saya. Ulama dulu tidak seperti itu. Ini bantahan buat mereka. Itu loh. Mm-mm. Coba saya tanya guru kamu kalau memang kamu ikut guru kamu. Ya kan? Derajat Apa untuk tadi? menetapkan sebuah nasab itu ada berapa poin gitu. Nanti kalau dia paham, bisa menjawab secara keseluruhannya, berarti saya harus mengakui bahwa dia adalah memang orang yang perlu diposisikan sebagai alimul allama. Gitu. Karena alimul allama itu menguasai dari berbagai disiplin ilmu. Artinya apa? Artinya al-mutabahhir fil ulum. Itu baru dikatakan alimul allama. Kalau masih gagu di dalam satu disiplin ilmu seperti saya, nggak usah pakai gelar ustadz aja, saya nggak pantas gitu loh. Apalagi kiai. Karena apa? Ya karena saya mengakui bahwa saya ini tidak punya keilmuan seperti itu. Terima kasih Bang Nono. Gitu.
Nuhun nuhun. Seperti Nuhun itu nuhun. analoginya. Jadi kalau masih ada yang ngeyel, saya ikut guru saya. Ya boleh, di dalam perspektif ilmu yang lain Anda boleh. Terutama di dalam masalah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tarikh, ilmu gramatik, ilmu tasawuf boleh Anda. Tapi di bidang ilmu nasab mampu nggak guru Anda untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada? Kalau selain ahlinya. Kan begitu. Yang LC kayak Somat suruh ke sini aja, Yai. Nah, orang jawaban dia aja itu ambigu, ya kan? Kalau orang itu membenci para habaib ahlul baitnya Nabi, ya, itu sama seperti orang makan bubur yang panas dimakan dari pinggir, lama-lama ke tengah nanti. Setelah mereka membenci duriannya Nabi, nanti dia juga akan benci Nabi. Begitu. Itu jawabannya apa itu? Mas, Somat. Itu benar tuh kata Dencing Inmun. Jadi kalau tidak terbukti cucu Rasulullah di Arab ya terpaksa dipenggal. Benar tuh. Saya informasinya jelas juga sih. Paling Penggal gitu. atasnya apa bawahnya, Kang Rofik? Ya, Berarti berarti kalau kan dimandikan permasalahan ini mendasar. jadi Berarti tidak permasalahan terbukti. mendasar ini umat salah memaknai siapa huwa ulama itu. Siapakah ulama ya? Jadi yang bergelar LC itu sudah dikatakan ulama. Yang dari luar negeri ulama. Ulama lokal ya apa? Receh ini. Kira-kira begitu umat sekarang ini. Salah memahami siapa sejatinya ulama. Nah, iya. Kita ini, ya saya berbicara kita karena nanti takut di framing kan. Ya, tujuannya ke sono saya. Kita ini terkadang kacang lupa kulitnya, ya kan? Gitu. Jadi terpengaruh takjub terhadap cover ataupun kemasan-kemasan yang berlogo atau bermerek, tetapi kulitnya dilupakan bahwa kita ini belajar di kampung kita sendiri. Guru kampung kita yang mengajari, guru futuh kita adalah orang-orang yang mengajari. Bahkan tidak sedikit daripada ulama, ustadz, kiai yang difutuh oleh kedua orang tuanya sendiri. Itu. Nah, sayangnya, Contohnya, celakanya, contohnya Gus Hasan. nah, reka, norok-norok apa ini? lanjut, lanjut, lanjut. Iya, contohnya Gus Hasan. Gus Hasan ini lahir di lingkungan orang berilmu. Ini bukan memuji nih. Jepang kok ini. Dari keluarga besar orang-orang berilmu. Abah beliau Khirijil Haramain, santrinya Said Alwi, Said Muhammad, ya kan? Beliau belajar langsung kaidah-kaidah secara dasar dari abahnya. Nah, setelah tahu daripada dasar keilmuan baru pindah ke pondok yang lain. Ini Gus Hasan contoh aja paling dekat. Gitu. Nah, Tapi masa anu itu ya, akan dilupakan? tapi anu ya kalau Gus Hasan ini kalah branding. Tapi kalau Habaib itu waduh brandingannya itu kayak kayak multi level itu loh. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Yang Gus Hasan Dulu siapa yang itu dulu itu 6 tahun yang lalu. Kalau sekarang Assalamualaikum sih Gus Hasan warahmatullahi Iya, Ci. wabarakatuh. Iya, Ci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ci, wabarakatuh. ini loh. Teman-teman, 300 ini kata ada mutiara Kiai telah 300 kata mutiara sudah hadir di datang. tengah-tengah kita. Tola'al badru Badru alaina alaina min Mapas cara thaniyatil wada. wajah mapas, syukur. mapas caran Mbak Alwi yang tuh kan. Ada Yai. Kok caranya Habaib ingin dipakai? Ayo kan pakai cara sendiri lah. Sampai Pakai enggak sihir tahu sendiri ya lah. Bang Selaga. Sampai enggak tahu Bang Selaga. Ki Haji Didingrat ini mantan Presiden Muhyiddin Indonesia loh. Jangan salah sampean. Oh gitu ya. Yo, lagi terbang gue lah Gus. Bangsa Laga, Samisan lah nggak balwi segala. Bangsa Laga. Hmm. Tak kenal maka tak sayang sampean. Andaikan sampean kenal sama saya, insya Allah sampean jatuh cinta sama saya. Asik. Amin amin. Asik. Siap.
Fred katanya di bawah tuh. Iya, karena saya itu jarang menampakkan seperti apa wajah saya kan begitu kan. Kalau Komar Oh, baru.